selama kita kerjakannya konsisten, istiqomah, hajat apapun yang kita inginkan oleh Allah, fa insya Allah akan diberikan kemudahan. Ya, hajat apapun yang kita inginkan, selama kita istiqomah mengerjakannya, fa insya Allah apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi dengan saya Nur Rahmat dalam channel ngaji. Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dan senantiasa melindungi kita dalam hal apapun, terlebih dalam hal kebaikan, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Amin. Sahabat sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang sholat witir, dimana pada pembahasan sebelumnya saya membahas tentang doa-doa. Kali ini saya akan membahas tentang sholat witir. Ya, sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan hitungan witir, dengan hitungan ganjil. Boleh 1, boleh 3, 1 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Sahabat sekalian, pada sholat witir ini adalah sholat sunnah yang oleh Syafi'iyah, oleh orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah, santri-santri Syafi'iyah atau orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah, hukum dari sholat sunnah ini adalah hukum dari sholat witir, maksud saya, ini adalah sunnah. Berbeda dengan madhab Hanafiyah, di mana sebagian redaksi mengatakan witir ini hukumnya wajib. Tapi karena kita mengikuti madhab Syafi'iyah, saya akan menjelaskan tentang sholat yang satu ini, yaitu sholat witir. Berapa jumlah dikerjakannya, rakaatnya ada berapa jumlahnya, ini sesuai dengan kapasitas kita dan sesuai dengan kekuatan kita, ya. Yang penting hitungannya adalah ganjil, boleh 1, boleh 3, ataupun boleh 5 atau seterusnya. Waktu pelaksanaannya, ya, sebelum saya melangkah ke kaifiyah atau tata caranya, waktu pelaksanaan sholat witir ini bisa dilakukan pada sholat sunnah, pada setelah sholat sunnah maktubah, ya. Jadi setelah sholat isya, kemudian Anda melaksanakan sholat sunnah ba'diyah itu, lalu kemudian melaksanakan sholat witir. Atau kalau mungkin dikerjakannya di tengah malam, nisful lail, boleh, ya, bisa. Ini dikerjakannya separuh malam juga diperkenankan. Untuk kaifiyahnya itu kaitannya dengan waktu. Untuk kaifiyah sekarang, tata caranya. Tata caranya bagaimana? Kalau kita mengerjakannya dengan 1 rakaat saja, maka cukup niatnya usolli sunatal witri lillahi ta'ala. Ya, usolli sunatal witri lillahi ta'ala, atau mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala juga boleh. Jadi boleh pakai redaksi yang pendek, usolli sunatal witri lillahi ta'ala, boleh agak panjang redaksinya, usolli sunatal witri mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya, itu niat yang dapat kita ucapkan dalam sholat witir. Lalu kemudian misalkan ditambah dengan salah sarokaatin boleh, ya, dengan lafaz itu. Tapi kalau dalam sholat sunnah itu yang penting unsur sholatnya yang pertama usolli, ya, kemudian sunnahnya sunnatal witri lillahi ta'ala. Oke. Bacaannya apa? Bacaannya seperti halnya sholat pada umumnya. Jadi sahabat sekalian, untuk tata caranya yang pertama adalah
niat saat takbiratul ihram. Jadi sholli sunatal witri, ini saat kita Allahu Akbar dalam hati kita mengatakan sholli sunatal witri lillahi ta'ala, atau usolli sunatal witri mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, gitu ya, Allahu Akbar, lalu kemudian disambung dengan bacaan iftitah, ya, disambung dengan bacaan iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila, dan seterusnya. Setelah membaca doa iftitah ini, kemudian membaca Fatihah, ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, sampai ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, lalu disambung dengan bacaan surah atau bacaan ayat-ayat. Tentu ini disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau mampunya yang pendek-pendek, ya pendek-pendek. Kalau mampunya surah-surah yang sedang, ya sedang-sedang. Atau mungkin mampunya yang panjang, silahkan membaca surah yang panjang. Lalu kemudian ruku, bangun dari ruku, sujud pertama, ya, bangun dari sujud yang pertama, sujud yang kedua, kemudian duduk tahiyat akhir. Ini apabila dikerjakannya satu kali rakaat. Jadi setelah bangun dari sujud yang kedua bisa langsung tahiyat akhir. Ini apabila dikerjakannya satu kali rakaat saja, ya, satu rakaat saja, tidak yang 3 ataupun yang seterusnya. Jadi ini saya sampaikan untuk pelaksanaan sholat witir yang dikerjakan dengan satu rakaat saja. Boleh apa tidak? Boleh, ya. Lebih utama sedikit dengan cara istiqomah daripada kita banyak tapi tidak istiqomah. Akan tetapi apabila kita mampu melaksanakan sholat witir lebih dari satu rakaat, kemudian bisa istiqomah, itu jauh lebih baik, ya, karena tentu sawab atau pahala yang akan didapatkan oleh seseorang itu biqadri ta'ab, berdasarkan jerih payahnya. Kalau jerih payahnya hanya sedikit, tentu pahalanya akan sesuai dengan amaliyahnya. Begitu pula seterusnya. Sahabat sekalian, itu hal yang kaitannya dengan pelaksanaan atau kaifiyah, tata cara sholat witir. Kemudian untuk surah-surahan yang tadi yang harus dibaca apa pakemnya, itu sebenarnya bebas. Cuman di sini saya juga akan menjelaskan tentang bacaan apa sih yang pas untuk sholat witir. Ini saya ambil dari kitab Al-Adhkar di halaman 82. Itu ada redaksi mengatakan surah yang dibaca yang pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya, ya, ila akhiril ayat. Sabbihisma rabbikal a'la ila akhiril ayat. Boleh qul ya ayyuhal kafirun, boleh qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya, ya. Tentu ini akan saya jelaskan lagi nanti pada video berikutnya jika memang teman-teman menghendaki pelaksanaan sholat witir ini lebih dari satu rakaat. Untuk hikmahnya, untuk faedahnya melaksanakan sholat witir ini, kita tidak perlu ragu lagi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tentang ritual ubudiyah, ibadah atau hal-hal baik yang kita kerjakan di agama kita, agama Islam, selama kita kerjakannya konsisten, istiqomah, hajat apapun yang kita inginkan oleh Allah, fa insya Allah akan diberikan kemudahan, ya. Hajat apapun yang kita inginkan, selama kita istiqomah mengerjakannya, fa insya Allah apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ingat bahwa sholat itu termasuk media doa yang paling ampuh untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Karena sholat sendiri pada hakikatnya memiliki definisi huwa ad-du'a. Jadi sholat itu hiya ad-du'a, adalah berdoa. Nya dalam istilah itu kan ada setiap pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Dengan salam, itu adalah definisi sholat. Tapi secara umum sholat itu memiliki arti ad-du'a, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
media paling ampuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih nanti saat kita bersujud yang meletakkan kening kita di mahal sujud, di tempat sujud. Gitu ya sahabatku sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kaitannya sholat witir. Nanti kita akan bahas lagi di video-video berikutnya. Semoga apabila video ini memberikan manfaat, teman-teman bisa mendukungnya lewat subscribe, lewat komentar, lewat berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Kiranya ada hal-hal yang perlu dibenahi dalam kajian kali ini, saya minta kritik dan saran dari teman-teman semua ya, selama kritikannya tidak kritikan yang negatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.